Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan penghuni laboratorium biologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti 3 tentang pengetahuan dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan, beserta kompetensi-kompetensi dasarnya yang akan kita lalui di kelas 12 semester 1 dan 2. Kemudian di samping itu nanti akan dijelaskan tentang materi-materi yang akan dilalui di kelas 12 programnya jenjang SMA dan MA. Sebelum lanjut, seperti biasanya sebelum lanjut, guru saya akan meminta sedikit bantuan dari pemirsa, penonton untuk membantu pengembangan akun ini dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen. Ya, silakan berkomen nanti di video di bawah di video ini. Kemudian yang paling inti adalah subscribe supaya akun ini bisa berkembang lebih besar dan lebih bermanfaat di dunia pendidikan. Oke, saya tunggu 5 detik sebelum kita mulai untuk melakukan subscribe akun penghuni laboratorium biologi. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe dulu sebelum kita lanjut. Baik, sekarang kita lanjut. Let's go, kita masuk di materinya tentang mengenal kompetensi inti dan kompetensi-kompetensi dasar yang akan kita lalui di semester 1 dan semester 2 kelas 12 program MIA Matematika Ilmu Alam atau biasa disebut dengan MIPA untuk jenjang SMA dan MA. Untuk kompetensi inti 3 nanti di sini kita akan diberikan pengetahuan bagaimana cara memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi. Di sini nanti siswa akan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang materi-materi dari kompetensi dasar, ya. Dan biasanya di sini untuk melakukan tindakan penilaian, guru biasa melakukan model ujian, ya, ataukah penugasan-penugasan yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa sebagai bukti fisik bahwa mereka telah mendapatkan pengetahuan dari materi-materi yang dijelaskan di kompetensi dasar. Itu untuk kompetensi inti 3. Sedangkan untuk kompetensi inti 4 tentang keterampilan, di sini siswa diajar untuk mengolah, menalar, menyaji, mencipta. Jadi mengolah, menalar, menyaji, mencipta. Jadi siswa diharapkan bisa menciptakan sebuah produk yang nantinya akan berguna bagi masyarakat, ya. Di samping itu siswa akan diajar mengolah, bagaimana melakukan prosesnya, kemudian bagaimana menalar, ya, bagaimana menganalisis, kemudian bisa menyajikan. Berarti siswa nanti di sini ada nanti kegiatan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan kelas. Ini nanti di sini akan dilakukan lewat proses praktikum, bisa juga lewat proses penugasan atau proyek-proyek. Bisa juga dalam bentuk portofolio, ya. Bisa penilaiannya nanti keterampilannya bisa diambil dari situ. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita lalui di semester 1 dan semester 2 untuk kelas 3 atau kelas 12. Untuk kompetensi dasarnya itu akan dilalui selama 1 tahun itu ada ada 10 KD. Ada 10 KD. Kemudian kompetensi inti untuk keterampilannya KI 4-nya juga ada 10. Memang selalu antara KI 3 dan KI 4 itu selalu jalan bareng. KI 31 ada, pasti ada KI 41. Nah, sekarang kita bedah satu-satu, ya. Yang pertama tentang KI 31, menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Jadi di sini nanti siswa akan diperkenalkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan
makhluk hidup. Nah, di sini biasa didentikan dengan tumbuhan di sini ya. Jadi nanti siswa akan diperkenalkan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa cepat tumbuh. Faktor apa sajakah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa mengalami hambatan pertumbuhan, ya. Nah, itu. Kemudian faktor eksternalnya juga, faktor luar. Jadi faktor internal itu faktor dalam tubuh, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang didapatkan dari luar tubuh makhluk hidup. Ya. Seperti kadang kita lihat tumbuhan itu tumbuh tinggi di ruang gelap. Ini akan dijelaskan kenapa bisa di ruang gelap itu tumbuhan cepat sekali tinggi. Sedangkan di ruang yang terang kena cahaya matahari, tumbuhannya mengalami hambatan dalam tinggi, tapi warna daunnya lebih hijau. Sedangkan yang di tempat gelap daunnya biasa pucat. Nah, itu akan dijelaskan kenapa bisa. Kemudian di 32 itu akan dijelaskan. Jadi di sini nanti 31-nya akan berbarengan dengan 41. Di sini ada menjelaskan laporan hasil percobaan. Berarti akan diiringi dengan praktikum yang dilakukan oleh siswa tentang perkembangan tumbuhan dan pertumbuhan tumbuhan. Jadi di sini biasanya identik dengan pertumbuhan biji-bijian yang lewat proses praktikum. Nanti materi ini akan dijelaskan lewat video-video lanjut nanti. Kemudian 32 menjelaskan tentang proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam tubuh makhluk hidup. Jadi di sini di kompetensi dasar 32 itu akan dijelaskan proses metabolisme, proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita, ya. Jadi ketika kita makan makanan, memasukkan minuman ke dalam tubuh, makanan tersebut akan dirubah ke dalam bentuk zat kimia, dan lewat proses kimiawi nanti ini makanan itu akan diolah dan dihasilkanlah tenaga sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Tapi prosesnya ini nanti akan dijelaskan lebih rinci sampai ke susunan-susunan kimia dari zat-zat yang menyusun tubuh kita, ya. Ini akan dijelaskan. Begitu juga tentang reaksi enzimatis. Reaksi tubuh ini tidak bisa bekerja normal tanpa bantuan enzim. Nanti di sini akan diperkenalkan beberapa jenis enzim yang membantu kerja tubuh. Air liur kita itu adalah salah satu contoh enzim. Ya, tanpa air liur di daerah mulut itu akan kering. Kalau kering berarti makanan kalau masuk akan mengalami kesusahan dalam proses menelan. Tapi dengan bantuan air liur, maka makanan itu akan lancar masuk ke dalam tubuh kita. Ya, itu contoh ringan. Kemudian di sini juga ada prakteknya 42. Ini 42 menyusun laporan lagi, berarti siswa di sini diajar untuk melakukan tindakan praktikum tentang mekanisme kerja enzim, ya. Biasa di sini tentang enzim fotosintesis dan respirasi anaerob. Ini biasa anak-anak di sini biasa kalau seperti saya biasa saya ajar membuat tape, ya, membuat tape. Kenapa tape itu yang tadinya tidak berasa kemudian hanya berupa beras saja, berupa beras ketan yang sudah dimasak. Kalau daerah Bugis namanya soko, kemudian berubah jadi dalam bantuan mikroorganisme jamur. Itu berubah menjadi manis, ya. Tape namanya. Ya, mungkin bisa nanti dikembangkan nanti lewat proses praktikum. Tapi ini nanti diakhiri dengan menyusun laporan hasil percobaan. Kemudian 3 itu di KI ini nanti kita akan belajar tentang gen, DNA, kromosom dalam penerapan pewarisan sifat. Jadi kenapa ada orang mirip bapaknya, mirip mamanya, mirip saudaranya, mirip omnya, mirip tantenya. Itu akan dijelaskan di sini karena ini ada 3 di sini yang menyebabkan makhluk hidup itu bisa mewariskan sifatnya kepada keturunan selanjutnya. Ada namanya gen, DNA, masih ada satu di sini DNA, ada namanya RNA juga, dan kromosom. Semua ini adalah materi-materi pembawa kode-kode genetik yang nantinya akan diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Di sini nanti di KI 4-nya nanti siswa akan diajar bagaimana membuat urutan proses sintesis yang benar. Kemudian bagaimana cara sintesis protein yang benar lewat 2 tahapan itu, ada namanya tahapan translasi
dan transkripsi. Transkripsi dulu baru translasi. Nah, itu akan dijelaskan di sini. Kemudian di 34 itu belajar tentang pembelahan sel. Jadi kita berasal dari sel. Manusia berasal dari sel. Sel kelamin. Sel kelamin itu nanti kenapa ibu mengalami kehamilan sampai 9 bulan. Kehamilan bulan pertama tidak nampak, bulan kedua tidak ternampak, bulan ketiga mulai nampak, perutnya mulai membesar sampai besar sekali sampai melahirkan. Lahirlah bayi, itu akan dijelaskan di 34. Kemudian di 44 kompetensi keterampilannya, siswa menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel. Berarti nanti di sini ada gambar-gambar pembelahan sel yang kita tampakkan kepada siswa. Kemudian dari pengamatan siswa itu, siswa bisa menjelaskan secara terperinci tentang pembelahan sel, ya. Ada nama pembelahan mitosis, ada pembelahan meiosis. Mitosis itu ada satu tahapan, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan meiosis ada 2 tahapan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Ya, dengan tahapan profase, metafase, anafase, telofase, tinggal diikuti dengan tambahan 1 atau 2 dalam tahapan-tahapannya. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut di materinya nanti. Kemudian 35 tentang pewarisan sifat, ya. Pewarisan sifat. Jadi di sini prinsip pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Jadi ada seorang ahli di sini namanya Mendel yang merumuskan sebuah aturan bagaimana sifat-sifat itu bisa menurun kepada makhluk hidup dari induknya kepada anaknya, ya. Kemudian nanti diperjelas nanti lagi lewat proses kompetensi dasar di bidang keterampilan. Ya, lewat ini. Jadi nanti kita akan menghitung tentang peluang. Misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih, maka berapa peluang bunga merah akan terjadi, bunga putih berapa peluangnya, dan bunga campuran berapa peluangnya. Itu akan dijelaskan di sini, ada namanya perkawinan. Monohibrida, persilangan monohibrida, ada juga namanya persilangan dihibrida, ya. Kemudian ada lagi persilangan lanjutan, ya, dijelaskan nanti di materi 35 lewat materi tentang pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Kemudian yang 36 tentang pola-pola hereditas pada manusia, pada makhluk hidup, jadi pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Bagaimana sifat-sifat menurun pada makhluk hidup itu bisa diturunkan kepada induknya, dari induknya kepada anaknya. Itu akan dijelaskan lewat pola-pola hereditas. Kemudian KI 4-nya di sini nanti akan dijelaskan tentang hampir sama dengan yang KI 45, KI 46 juga tentang menghitung tentang peluang. Tapi yang di sini dijelaskan adalah peristiwa pautan dan pindah silang. Pindah silang dan pautan. Ya. Mungkin pernah Bapak Ibu dengar tentang jagung manis. Kenapa jagung itu bisa semanis itu? Apakah diberikan gula? Itu nanti akan dijelaskan di sini, ya. Itu. Kemudian yang 37 menjelaskan tentang pola-pola hereditas pada manusia. Pola-pola hereditas pada manusia, beberapa sifat-sifat menurun yang bisa diturunkan dari induk jantan betinanya, manusia bapak ibu, kemudian diturunkan kepada anaknya. Kemudian nanti di sini dijelaskan tentang beberapa studi kasus tentang pola-pola hereditas. Jadi siswa nanti di sini diberikan data, kemudian siswa bekerja sama dengan teman-temannya untuk menjawab kasus itu. Kenapa bisa terjadi hal-hal demikian, ya? Seperti misalnya ada seperti misalnya bersaudara tapi tidak sama. Kenapa bisa? Itu semua dipelajari dalam pola-pola hereditas pada manusia, ya. Kemudian 38 tentang mutasi. Mutasi ini artinya perpindahan.
Jadi di dalam tubuh kita itu ada juga beberapa gen-gen, kode-kode genetik itu terkadang pindah sehingga terjadilah perubahan-perubahan dari sifat normal menjadi abnormal atau kelainan-kelainan ya. Nah, ini ya. Kelainan-kelainan tersebut bisa bersifat menguntungkan, bisa juga menyebabkan kerugian ya. Seperti misalnya ada namanya istilah albino, manusia berkulit putih, tidak bisa terkena cahaya matahari ya. Kemudian ada namanya orang kerdil ya, orang yang tubuhnya kecil. Ada juga orang yang tubuhnya tinggi sekali. Nah, itu ya, nanti diberikan data-data tentang ini, kemudian siswa akan berusaha menjawab kasus tersebut dan bisa memberikan penggambaran kenapa hal tersebut bisa terjadi di dalam kehidupan ini. Kemudian yang 39 ya. 39 ini sudah masuk di materi semester 2. Jadi semester 2 itu hanya 2 KD, 39 dan 310, sedangkan 31 sampai 38 merupakan kompetensi dasar, KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Jadi ada 8 kompetensi dasar yang dilalui di semester 1, sedangkan semester 2 hanya ada 2. Kenapa 2? Karena di semester 2 kelas 12 atau kelas 3 SMA itu akan menghadapi ujian akhir. Makanya tidak terlalu banyak lagi materi yang diberikan kepada mereka, mengingat mereka sudah dekat dengan ujian akhir kelulusan. Ya. Untuk 39 nanti akan dijelaskan tentang evolusi. Ya, seperti kita tahu evolusi. Jadi evolusi itu apa? Ya, perjalanan panjang makhluk hidup yang menyebabkan perubahan-perubahan baik tingkah laku, fisik maupun adaptasi makhluk hidup itu menjadi berubah semua, ya. Nah, apakah manusia pertama Adam Hawa itu sama dengan fisik kita yang sekarang? Nah, Bapak Ibu, anak-anakku semua mungkin bisa membayangkan ya, membayangkan kenapa bisa berubah. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Dulu di dunia ini ada namanya dinosaurus, ada hewan-hewan besar, tapi sekarang hilang. Kenapa bisa hilang? Padahal dulu pernah ada. Nah, ada namanya kelestarian makhluk hidup, ada namanya hal-hal yang menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Jadi nanti di sini dijelaskan tentang penyebab-penyebab mutasi, evolusi. Ada namanya seleksi alam, ada namanya adaptasi, ya. Jadi nanti jelaskan sini. Kemudian siswa di sini akan diajar membuat sebuah karya ilmiah, ya, tentang pandangan evolusi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Jadi nanti sebelum siswa membuat sebuah karya ilmiah, siswa dibekali dulu teori, prinsip, dan mekanisme evolusi dan pandangan terkini para ahli tentang evolusi. Kemudian siswa nanti akan membuat sebuah karya ilmiah, apakah sependapat dengan ahli-ahli yang ada di 39 ini, ataukah mereka mencoba membuat sebuah teori, walaupun teorinya belum bisa terlalu bisa diterima, tapi mereka berusaha untuk meyakinkan lewat sebuah karya ilmiah dengan cara mendapatkan sumber-sumber penjelasan dari buku, internet maupun sumber-sumber lain, ya. Kemudian 310, di 310 nanti siswa akan diajarkan tentang bioteknologi. Bagaimana melibatkan makhluk hidup dalam perubahan satu bahan ke bentuk lain, produk lain dengan proses teknologi. Nah, makanya istilahnya bioteknologi. Jadi makhluk hidup dilibatkan dalam proses itu. Nah, biasa yang digunakan ini adalah jamur, bakteri, ya, itu bisa dilibatkan. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan manusia. Jadi makanan manusia itu setiap manusia bertambah, maka jumlah makanan harus bertambah juga, harus meningkat. Kalau sedikit berarti akan terjadi ketimpangan. Manusia banyak, makanan sedikit, maka terjadi gejolak sosial, bahaya ya. Nah, makanya salah satu caranya ilmuwan-ilmuwan itu berusaha menciptakan sebuah produk-produk bioteknologi, ya. Nah, mungkin ada pernah dengar istilah namanya ayam potong, susu perah, ataukah ayam petelur, ayam pedaging. Ada juga namanya tomat apel, ya, tomat apel. Apa lagi, jagung
jagung tongkol 2. Yang dulunya jagung hanya 1 batang 1 tongkol, sekarang diciptakanlah bahkan sudah ada jagung yang 4 tongkol ya. 1 batang 4 tongkol. Sehingga nanti diharapkan produksi jagung itu menjadi meningkat. Tapi lewat proses apa mereka bisa membuat sebuah terobosan-terobosan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, meningkatkan kesejahteraan manusia lewat proses bioteknologi. Nah, di sini nanti di 4 kegiatan KI 4-nya tentang keterampilan, bagaimana siswa akan menyajikan laporan hasil percobaan penerapan bioteknologi konvensional secara scientific metode. Jadi biasa di sini siswa diajar membuat tape, membuat tahu bisa juga, ya, membuat produk-produk olahan seperti Yakult, yogurt bisa kita buat lewat proses bioteknologi. Membuat kecap pun bisa, ya. Membuat alkohol juga bisa dengan teknik bioteknologi. Nanti kalau gurunya kreatif, alat mendukung, ada bahan, kita gurunya dan siswa bisa bekerja sama membuat sebuah produk-produk olahan dari bioteknologi. Kalau ini bisa hasilnya bagus, bisa menjadi prospek peningkatan kesejahteraan manusia, bisa mendapatkan penghasilan dari produk itu, bisa juga pemenuhan kebutuhan pangan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Itu inti dari KI yang akan kita lewati di semester 1 dan 2 untuk kelas 12 MIA, 12 program IPA, program matematika IPA. Nah, sekarang apa saja materinya yang akan kita lalui? Nah, ini. Untuk semester kelas 12, semester 1 dan 2, itu akan melewati 7 bab. Ya, 7 bab ini. 7 bab ini nanti 2 bab terakhir, evolusi dan bioteknologi, itu akan masuk di bab semester 2, sedangkan bab 1 sampai bab 5 itu akan masuk di semester 1, ya. Baik, saya kuliti sedikit ini materinya. Yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini juga akan dijelaskan tentang perkembangan hewan sedikit, ya. Jadi kalau kita menanam biji itu akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa berbunga, berbuah, di dalam buah ada biji lagi, kembali lagi ditanam. Itu namanya pertumbuhan. Perkembangan juga begitu. Jadi beda pertumbuhan, beda perkembangan. Ya, perkembangan itu biasa didahului dengan peristiwa pembungaan. Kalau ini tumbuhan, ya. Kalau hewan, perkembangannya itu didahului dengan mampunya makhluk hidup menghasilkan sel kelamin dengan tandai dengan ciri-ciri pubertas. Sedangkan pertumbuhan itu terjadi sepanjang hidupnya makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, ya. Tapi tumbuhan akan tumbuh cepat pada saat usia muda, ya. Kalau sudah tua makhluk hidup atau tumbuhannya, itu akan mengalami kelambatan dalam proses tumbuh, tapi tinggal perawatan. Sedangkan kalau muda, kita akan melihat namanya pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua tentang metabolisme. Metabolisme di sini peristiwa-peristiwa kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi walaupun kita tidak makan zat kimia langsung, tapi di dalam bahan makanan yang kita makan, bahan minuman yang kita minum, itu sudah terdapat bahan-bahan kimia. Inilah satu kuasa ilahi yang bisa mengajarkan makhluk hidup bagaimana mensyukuri nikmat peristiwa metabolisme yang sangat luar biasa kerjanya di dalam tubuh, di mana zat-zat yang tadinya masuk itu dirubah ke dalam bentuk zat kimia dan tidak bersifat racun, tapi justru mampu membuat makhluk hidup itu bisa melakukan aktivitas lanjutan lewat proses metabolisme. Ya, di sini ada 2 nanti diperkenalkan. Ada namanya anabolisme dan yang kedua namanya katabolisme. Kemudian di bab 3 itu nanti akan dijelaskan tentang substansi genetik. Di sini nanti di bab ini akan diperkenalkan ada 4 istilah, ya. Ada 4 istilah. Ada namanya gen, ada kromosom, ada DNA, ada ARN.
Apa beda dari 4 ini? Akan dijawab di bab ini. Kemudian ada juga istilah namanya sintesis protein, ya. Ada peristiwa transkripsi, ada juga peristiwa translasi. Nah, itu nanti dijelaskan, ya. Jelaskan di sini. Ada sintesis protein. Jadi kita itu selalu memang diajarkan untuk konsumsi protein. Kenapa itu protein penting? Karena ini berhubungan dengan substansi genetik, ya. Substansi genetik itu berhubungan juga dengan pertumbuhan dan perkembangan. Berarti tanpa protein, pertumbuhan dan perkembangan bisa melambat. Ya, ini melambat. Kemudian yang keempat nanti tentang pewarisan sifat. Ya, pewarisan sifat ini bagaimana sifat-sifat makhluk hidup itu bisa diturunkan kepada keturunannya. Nah, di sini nanti siswa akan diajarkan tentang persilangan monohibrida, persilangan dihibrida, ya. Pautan dan pindah silang juga dijelaskan di sini. Kemudian di bab 5 tentang mutasi. Oh, tidak terlihat ini ya, gambar-gambarnya. Saya lupa tadi buka. Jadi ini gambar-gambarnya dulu. Kita mulai dulu dari pertama tentang pertumbuhan, ya. Pertumbuhan-tumbuhan. Ini akan kita pelajari di pertumbuhan-tumbuhan. Kita mengenal dulu faktor-faktor pertumbuhannya apa, internal, eksternal, tadi sudah dijelaskan ini. Tumbuhan kalau tumbuh mulai dari biji berkecambah jadi tumbuhan muda, tumbuhan sedang sampai berbunga. Nah, kemudian ada juga faktor eksternal, nah, itu akan dijelaskan di bab 1-nya. Kemudian bab 2-nya tentang metabolisme. Ya. Nah, ini metabolisme. Nah, ini tentang metabolisme. Apa saja yang dijelaskan di metabolisme? Nah, ada namanya katabolisme, anabolisme, dan ada enzim. Enzim ini adalah biokatalisator, penghubung antara satu zat dengan zat lain, membantu kerja penghubungan itu, dan akan menghasilkan sebuah produk di mana enzim ini tidak ikut bereaksi. Ini akan dijelaskan di bab tentang metabolisme. Kemudian tentang substansi genetik. Ini tadi saya sudah sebutkan beberapa istilahnya. Ya, ini ya ada namanya kromosom, ada gen, ada asam nukleat ada 2, DNA, ada namanya RNA. Apa fungsi masing-masing? Ini akan dijelaskan lanjut di materinya nanti, ya. Yang penting kita mengenal dulu apa saja yang nanti akan dipelajari di sini. Ya, termasuk juga kromosom, gen. Bagaimana pentingnya ini kromosom, gen, DNA? Nah, pentingkah kita pelajari? Ya, nanti kita jawab bersama nanti lewat video-video lanjut. Kemudian pewarisan sifat, ya. Pewarisan sifat tadi itu akan dijelaskan tentang mitosis, meiosis, pembelahan selnya dulu. Kemudian setelah itu pewarisan sifat menurut Mendel, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Kemudian ada namanya perkawinan semu, penyimpangan semu, tautan gen, pindah silang, determinasi, rangkaian gen letal, alel ganda, kematian. Ya, mungkin ada biasa dengar istilah ada orang melahirkan meninggal. Nah, ini semua dijelaskan dalam pewarisan sifat. Kemudian ada juga kelainan-kelainan pada pewarisan sifat. Kemudian bagaimana memperbaiki mutu genetik. Mungkin Bapak Ibu kalau mencari pasangan itu biasa diajarkan sama budaya Jawa itu, carilah bibit, bobot, dan bebetnya. Nah, itu ada hubungannya dengan pewarisan sifat. Nanti dijelaskan di bab ini. Kemudian tentang mutasi. Mutasi itu adalah perubahan, ya. Mungkin pernah lihat ada bayi lahir dalam keadaan sumbing, ya. Badan sumbing, kemudian ada lahir dalam keadaan berkulit putih semua, walaupun dia bukan orang barat, orang Eropa, tapi kulitnya putih, rambutnya pirang, ya. Itu namanya penyakit albino. Ada juga biasa tumbuh-tumbuhan ada namanya semangka. Semangka itu dulunya kecil, bijinya banyak, sekarang semangka dagingnya tebal, besar buahnya, bijinya sedikit. Bahkan ada sekarang lagi namanya semangka kuning. Kenapa bisa begitu terjadi begitu? Itu adalah hasil dari kerja mutasi. Jadi mutasi ini bisa menyebabkan kelainan fisik, bisa juga memperbaiki kualitas mutu sebuah bahan. Ya, ini tergantung dari minat dari makhluk hidup, ya. Maksud saya ini
tergantung dari kebutuhan makhluk hidup ya. Seperti makanan itu biasa, karena kalau kita menggunakan bahan-bahan yang normal itu biasa produksinya sedikit, maka dibuatlah sebuah rekayasa genetik dengan menerapkan teknik-teknik mutasi sehingga sifat-sifat makhluk hidup itu berubah, lahirlah tumbuh-tumbuhan yang cepat bisa disajikan, termasuk ayam potong, ayam ayam potong, ayam petelur, susu perah yang dulunya hanya susunya nanti bisa diperah ketika melahirkan, sekarang susunya bisa diperah setiap hari. Telurnya juga yang dulunya hanya beberapa butir sekali bertelur dalam 1 tahun, itu biasa setiap hari bertelur. Itu semua adalah teknik rekayasa genetik sehingga mutasi makhluk hidup itu menjadi berubah. Nanti dijelaskan lanjut di bab ini tentang mutasi ya. Kemudian apa dampaknya mutasi? Dampak mutasi itu bisa juga menyebabkan kelainan-kelainan ya. Yang tadi itu ada beberapa gambar-gambar makhluk hidup yang mengalami kelainan fisik. Kemudian masuk di materi bab semester 2, itu hanya ada 2, tentang evolusi dan tentang bioteknologi. Apa saja yang dipelajari di evolusi? Ya, ini gambar dinosaurus. Ini memperjelas gambar bahwa dulu di bumi ini pernah ada hewan besar namanya dinosaurus, tapi sekarang tidak ada lagi, yang ada hanya rangkanya saja. Tapi ini adalah bukti bahwa di bumi ini pernah ada namanya dinosaurus. Rangka itu namanya fosil. Apa yang dipelajari? Ini nanti kita pelajari di bab tentang evolusi. Mulai dari teori-teori evolusi, bagaimana evolusi itu bisa terjadi, asal-usul kehidupan juga bisa kita jelaskan nanti di sini. Dan ini merupakan materi wajib semua. Tentang asal-usul, ada namanya asal-usul kehidupan dengan teori biogenesis, abiogenesis, evolusi kimia, evolusi biologi. Ini semua akan dijelaskan lewat teori materi tentang evolusi. Bukti-bukti evolusi ya, fosil, ada namanya perbandingan anatomi ya. Kenapa kalau orang berenang dia menggunakan tangannya? Apa hubungannya dengan ikan yang berenang dengan menggunakan sirip ya? Itu semua bisa dibandingkan. Kenapa bisa? Embriologi, apakah bentuk embrio makhluk hidup itu hampir sama semua atau berbeda memang? Ini akan dijelaskan lewat gambar-gambar perbandingan biokimia ya. Kemudian ada alat tubuh yang tersisa, kemudian domestikasi. Jadi ini semua adalah materi tentang evolusi. Ini akan diperjelas di materi lanjutannya nanti. Jadi Bapak Ibu yang menginginkan tentang materi ini nanti akan saya share, akan saya bagi. Tapi sebelumnya Bapak Ibu silakan subscribe, kemudian berkomen, tulis email untuk dikirimi materi nanti. Kemudian yang terakhir tentang bioteknologi. Bioteknologi ini ada gambar apa ini Bapak Ibu, anak-anak sekalian? Apa ini? Ini adalah gambar kelapa sawit. Kenapa kelapa sawit sekarang dibuka perkebunannya yang sangat luas? Karena kebutuhan akan minyak itu bertambah, terutama minyak goreng. Minyak goreng bertambah. Kalau minyak goreng biasa kan dihasilkan dari kelapa. Kemudian karena kelapa terbatas produksinya, maka dibuatlah pembuatan minyak goreng dengan menggunakan kelapa sawit ya. Kemudian kelapa sawit itu dikembangkan lebih luas karena cepat berbuah, banyak buahnya, banyak juga minyaknya. Makanya lebih cepat dibanding kelapa. Kemudian apa pengertiannya bioteknologi? Ya, kenapa bioteknologi itu harus dikembangkan? Apa gunanya bioteknologi? Apa jeleknya bioteknologi? Itu akan dibahas tuntas di bab tentang bioteknologi. Ya, ini hanya pengenalan dulu. Nanti materi lanjutnya akan dijelaskan di video-video yang akan saya buat di kesempatan lain. Oke, jadi itu ada beberapa materi, ada 7 materi wajib yang harus kita lalui di semester 1 dan semester 2 di kelas 12 program MIA untuk jenjang SMA dan EMA. Untuk semester 1 ada sampai 5 bab, sampai bab mulai dari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, metabolisme, substansi genetik, pewarisan sifat sampai mutasi. Sedangkan semester 2-nya tinggal 2 saja, evolusi dan bioteknologi. Demikian gambaran singkat tentang kompetensi inti 4 tentang keterampilan dan kompetensi inti 3 tentang pengetahuan untuk kelas 12
program MIA, program matematika IPA, jenjang SMA dan MA itu ada 10 KI-nya, KD-nya, kompetensi dasarnya, sedangkan materinya saya perpadat menjadi ada 7 bab ya. Jadi itu gambaran tentang materi yang akan kita lalui di semester 1 dan 2 untuk kelas 12 program MIA, program IPA MIA, jenjang SMA dan MA. Demikian penjelasan singkat dari penghuni laboratorium biologi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi sebelum kita tutup, tetap silahkan Bapak Ibu, adik-adik, subscribe, like, and share. Kalaupun ada komen masukannya, apakah sarannya membangun, komentarnya membangun, ataukah meminta materi, silahkan ditulis emailnya, silahkan minta materinya, nanti saya akan bagi materi-materi yang berhubungan dengan apa yang saya jelaskan untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.